أما بعد نسأل الله التوفيق والعناية والصيانة والإنابة والدوام على المكرمات. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته والحمد لله رب العالمين. Taib, kita lanjutkan kajian fikih salat kita. Sekarang kita memasuki penjelasan tentang bab salatnya, syarat wujub salat atau syarat wajib salat, kemudian syarat salat sebelum melakukan daripada salat, kemudian rukun salat dan membatalkan hal yang membatalkan daripada salat. Nah, nanti insyaallah kita sambil praktek di sini. Nanti kita minta Akh Delfi di tengah ya, sambil kita jelaskan dan juga sambil kita dipraktekkan oleh Delfi. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah wa syaraitu wujubis salati salasatu asya. Syarat wajibnya salat ada 3. Nah, syarat wajibnya salat ada 3. Ya, syarat wajib, bukan syarat salat. Ya, bedakan syarat wajib dengan syarat salat. Kalau syarat wajib, ya, wajibnya seseorang melakukan salat, yaitu ada 3. Yang pertama al-islamu, yaitu Islam. Nah, jadi yang wajib melakukan salat adalah muslim. Jadi kalau seorang yang tidak muslim atau orang yang tidak muslim, maka dia sebenarnya diminta untuk melakukan salat, tapi tercegah karena ia tidak mengucapkan daripada 2 kalimat syahadat. Karena ketidakislamannya itulah sehingga kewajiban salat itu tercegah darinya. Ya, sehingga kewajiban salat itu tercegah darinya. Maka nanti dia kelak, ya, yang tidak muslim ini kelak akan dituntut dengan 2 hal. Pertama, kenapa tidak melakukan tasyahud, ya, kenapa tidak masuk Islam, dan yang kedua, kenapa tidak melakukan kewajiban daripada salat. Jadi akan dituntut 2 hal. Tapi syarat seorang wajib untuk melakukan salat, maka dia harus muslim. Terus orang yang murtad gimana? Orang yang murtad ia juga tidak dituntut untuk sholat di saat dalam kondisi murtadnya. Di saat dalam keadaan murtad tidak dituntut untuk sholat, tapi sesudah dia sadar dan taubat dan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kembali kepada Islam, maka dia dituntut untuk mengqadha semua sholat. Semua sholat apa? Semua sholat yang pernah ia tinggalkan semasa dia masih murtad, dan semua salat yang pernah ia lakukan semasa dia sebelum murtad. Jadi semua, ya, dikodok kembali. Nah, itu. Jadi makanya besar sebenarnya dosa orang yang murtad ini. Taib. Maka yang pertama syarat wajibnya adalah Islam, dan yang kedua al-bulughu, yaitu baligh. Nah, syarat kedua adalah baligh, yaitu orang yang sudah baligh. Kalau kemudian laki-laki, ya, dia mungkin sudah ihtilam, ya, sudah mimpi, maka itu pertanda dia sudah baligh. Atau sudah sampai pada 15, dia tidak mimpi-mimpi tapi sampai pada 15 tahun. Itu sudah ukuran baligh, sudah ukuran baligh.
Atau kemudian perempuan ditandai dengan haid. Nah, ditandai dengan haid, itu maka dia sudah baligh. Nah, ataupun juga dengan ihtilam. Jadi ihtilam itu bukan hanya saja untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Nah, baik. Wal aqlu, dan juga berakal. Jadi dia berakal, bukan orang gila. Ya, bukan orang gila, dan juga bukan orang yang sedang pingsan, dan juga bukan orang yang sedang tertidur. Nah, kalau orang sedang pingsan dan orang yang sedang tertidur, maka kewajiban sholat pada saat itu dia tidak dituntut, tapi sesudah bangun nanti baru dituntut akan kewajiban daripada sholat. Maka syarat wajib sholat itu dia adalah Islam, kemudian dia baligh, kemudian yang ketiga adalah berakal. Nah, itu syarat daripada wajib sholat. Nah, baik. Berikutnya kita membahas tentang wasyara'itus shalah, yaitu syarat daripada salat. Ya, syarat daripada salat sebelum masuk waktu, qabla dukhuli fiha, atau sebelum memasukinya. Ya, sebelum memasuki daripada kegiatan salat itu apa syaratnya? Nah, wa syara'itu as-salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatun. Syarat salat sebelum masuk ke dalamnya, ya, adalah 5. Yang pertama, taharatul a'dha'i anil hadasi, yaitu sucinya anggota tubuh daripada hadas. Suci anggota tubuh daripada hadas, baik jadi hadas kecil maupun hadas besar. Nah, dia harus taharah, ya, harus dalam keadaan suci, dia dalam keadaan berwudu dan terhindar daripada janabah. Dia sedang tidak janabah, ya, dan dia sedang dalam keadaan berwudu. Maka itu syarat yang pertama, taharatul a'dha'i anil hadasi, yaitu sucinya anggota tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, at-taharatu 'anin najisi. Yang kedua, suci daripada najis. Suci daripada najis fil makani was thawbi wal badani. Nah, suci daripada najis pada tempat solat dan pakaian serta tubuh. Itu harus suci dari najis. Nah, pakaiannya harus suci, kemudian tempatnya juga harus suci, dan juga badannya juga harus suci. Nah, maka warujuza fahjur. Taib. Yang ketiga adalah wasatrul aurati, yaitu menutup aurat. Ya. Jadi menutup aurat, ya, yang dapat menghalangi kulit kita itu terlihat dari luar. Jadi menutup aurat itu batasannya adalah kulit kita sudah tidak nampak dari bagian luarnya, kita tatap sudah tidak nampak bagian dalam daripada kulit ini, maka dia sudah termasuk daripada menutup aurat dengan batasan yang sudah ditetapkan. Laki-laki yaitu dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan, ya, seluruh anggota tubuh, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, semuanya. Jadi batasan daripada aurat tertutup itu adalah dengan sesuatu yang menutupi, yang menghalangi kita untuk bisa melihat bagian kulit, bagian putih yang ada pada tubuh kulit kita atau tubuh kita. Kalau seandainya, ya,
tidak punya pakaian. Jadi ada orang tidak punya pakaian. Saya nih nggak ada pakaian sama sekali, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk bisa menutupi tubuh saya. Pakaian nggak ada, kemudian kulit kayu juga nggak ada, kemudian kulit kulit binatang juga nggak ada. Maka Anda boleh membuat tanah yang kemudian tanah itu dia hitam berlumpur begitu, Anda lumuri tubuh Anda. Anda lumuri, lalu kemudian sampai-sampai menghalangi aurat kita tertutupi, lalu kemudian lakukan sholat. Ataupun itu tidak ada, maka jangan pernah tinggalkan sholat sama sekali. Tetap Anda harus melakukan sholat meskipun itu dengan keadaan telanjang. Ya, lakukan sholatnya, tapi nanti setelah itu baru Anda ulangi lagi. Nah, begitu besarnya ya keadaan daripada sholat ini. Sampai dalam kondisi seperti itu pun tetap wajib bagi kita untuk melakukan sholat. Nah, baik. Yang pertama, taharatul a'dha'i anil hadasi, yaitu suci anggota tubuh daripada hadas. Yang kedua, suci daripada najis pada pakaian, tempat dan juga badan. Kemudian yang ketiga adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu. Ya, mengetahui masuknya waktu. Nah, itu penting. Karena kalau kita tidak tahu waktunya, maka kita tidak akan tahu salat apa yang akan kita lakukan. Nah, taib. Yang berikutnya adalah istiqbalu al-qiblati, yaitu menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat. Kalau kemudian Ka'bah itu kiblat Ahlul Makkah, lalu kemudian Al-Masjidil Haram kiblat daripada yang di sekitarnya, kita itu juga mengarah ke sana. Ya, mengarah kepada kiblat, mengarah kepada Masjidil Haram. Kalau kemudian tidak mengarah, maka dia tidak dinamakan dengan istiqbalul kiblah, tidak dinamakan menghadap kiblat. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu kiblatnya bagi orang yang sekitarnya, tanah haram itu kiblatnya bagi orang yang jauh daripada itu. Jadi setelah tanah haram kiblatnya, Makkah itu kiblat bagi orang yang di luar daripada Makkah, ya. Makkah itu kiblat di luar daripada orang yang di Makkah. Jadi kita berarti kiblat kita berarti menghadap kepada Makkah, begitu. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ka'bah kiblat dari orang yang ada di sekitarnya. Kemudian tanah haram kiblat bagi orang yang ada di sekitarnya lagi. Kemudian orang yang di luar Ahlul Madinah, ya, mengatakan orang yang Ahlul di luar Madinah kiblatnya menghadap kepada Makkah, begitu. Tapi ya, ini adalah ada perselisihan pandangan daripada para ulama kita. Yang tepat adalah diusahakan untuk mengarah kepada kiblat. Ya, jihatul kiblah. Dikatakan kalau di luar daripada Ahlul Makkah, kita harus mengarah jihatul kiblah, bukan ainul kiblah, tapi mengarah kepada kiblat, mengarah kepada Ka'bah. Nah, gitu ya. Taib. Barakallah. Kemudian ini syarat daripada sebelum memasuki kegiatan daripada salat itu. Sekarang kita minta Delvi untuk berdiri. Kita masuk sekarang kepada rukun salat. Antum tahan, akhi, berdiri mulai dari niat ini sampai selesai. Gak apa-apa. Kasih dulu untuk Delvi, akhi. Nah,
Ya, ini tentang kiblat tadi. Wa ammal ba'idu fa fil fardi fi haqqihi qaulan. Adapun orang yang jauh dari sekitaran Makkah dan Ka'bah, maka di situ ada dua pendapat. Yang pertama isabatul aini, yaitu harus mengarah kepada benda Ka'bahnya. Itu yang pertama. Ya. Lakin yakfi ghalabatu dhanni, tapi cukup dengan dugaan kuat kita ini sudah mengarah kepada benda Ka'bahnya atau ain daripada Ka'bahnya. Atau pendapat kedua mengatakan asani annal fardhu fi haqqil ba'idi al-jihah. Yang wajib bagi orang yang jauh daripada Makkah itu adalah jihah, bukan ainul isabah atau bukan isabatul ain. Dan tetapi adalah al-jihatu, jihatul Ka'bah. Ya, begitu yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi ada dua pandangan, isabatul ain atau jihatul Ka'bahnya sendiri. Nah, akhi, kita mulai ya. Baik. Yang pertama arkanu as-salah, ya. Yang pertama daripada rukun salat adalah an-niyatu, yaitu niat. Nah, yang pertama daripada rukun salat adalah niat. Nah, niat ini ada, niat salat ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah al-qasdu, benar-benar niatnya, ya, tujuannya. Yang kedua adalah fi'lus shalah, yaitu perbuatan daripada salatnya. Yang ketiga ta'yinus shalah, yaitu menentukan daripada salatnya. Yang keempat adalah niatul faridah, yaitu niat fardunya. Jadi 4 ini harus ada dalam niat itu. Pertama qasdunya, ya, qasdu niatnya itu sendiri. Yang kedua fi'lus shalah, perbuatan salatnya. Kemudian menentukan salatnya, dan juga niat fardunya. Itu harus dalam niat ini. Soalnya kalau kita tidak tentukan salatnya, Anda salat zuhur, ya, tapi Anda salat asar, tapi kemudian Anda balik lagi. Anda salat zuhur dan niatnya untuk melakukan salat zuhur, tapi Anda niatkan asar, itu tidak bisa. Anda salat asar, ya, sedang ingin salat asar, tapi Anda niatkan zuhur, itu juga tidak bisa. Maka perlu dita'yin, ya, perlu ditentukan. Pertama qasdunya, yang kedua fi'lus sholahnya, yang ketiga ta'yinus sholahnya, menentukan salatnya apakah zuhur atau maghrib atau isya. Yang keempat adalah niat fardunya. Makanya usolli, misalnya fardhu as-subuhi, usolli fardhu as-subuhi, usollinya berarti sudah ada fi'lus sholahnya. Sengaja aku melakukan salat, berarti sudah ada fi'lus sholahnya. Fardhu sudah ada niat fardunya. As-subuhi sudah ada ketentuan atau sudah ditentukan daripada salatnya. Ya. Jadi harus diiringi yang 4 hal ini, harus ada pada niat tersebut. Taib. Ya. Kemudian berkenaan dengan niat ini juga harus al-jazmu, ya, harus bertekad untuk melakukannya, ya, harus bertekad untuk melakukannya. Kalau kemudian Anda berniat untuk 1 rakaat, ya, maka dari situ saja sudah tidak sah. Ya, nanti 1 rakaat saja, padahal sholat zuhur nanti 1 rakaat saja, nanti rakaat kedua kalau ada yang manggil maka saya akan berpaling, enggak sah. Ya. Atau 2 rakaat saja, nanti kalau ada yang manggil saya akan berhenti dulu. Atau nanti kalau ada yang manggil saya berhenti, kalau enggak ada yang manggil saya lanjut. Itu tidak boleh. Pokoknya harus jazm, niatnya itu harus tekad. Yang enggak boleh ada niat setengah-setengah untuk melakukan atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya adalah istihdaruha li awwalit takbir. Ya, yaitu menghadirkan niat itu sendiri, ya,
ketika di awal takbir, ya, ketika di awal takbir menghadirkan niat itu sendiri ketika di awal takbir, itu menurut satu pandangan. Jadi ada yang mengatakan bahwa niat itu harus dimulai pas di saat kita takbir mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu sampai kepada selesai roknya. Dia di situ kita Allahu Akbar. Di saat itu selesai kita mengucapkan roh, selesai kita menghadirkan niat di hati. Ya. Tapi ada yang mengatakan cukup di awalnya saja, ya. Cukup di awalnya saja, hadirkan niat di awal-awal lalu Allahu Akbar. Itu cukup di awal saja. Ada yang mengatakan muqaranah, jadi harus sampai dari alifnya sampai kepada rohnya, di situ dihadirkan niatnya. Tapi ada yang mengatakan cukup di awal saja. Nah, tetapi yang penting, ya, cukup juga adalah muqaranatul urfiyah yang pernah kita singgung kemarin. Cukup diiringi secara sudah dianggap sebagai berbarengan secara uruf saja. Oh, adatnya, kebiasaannya kalau sudah begini dianggap sebagai sudah beriringan. Ya, sudah beriringan. Maka kalau sudah misalnya berapa detik sudah dianggap beriringan, ya 30 detik misalnya sudah dianggap beriringan, maka itu sudah cukup. Ya, begitu. Maka ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah niat tersebut. Baik. Yang kedua, rukun yang kedua daripada salat ini adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Jadi berdiri bagi orang yang mampu. Ya, berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau tidak mampu boleh duduk, kalau tidak mampu boleh berbaring. Tapi kalau kemudian dia mampu berdiri meskipun dengan bantuan tongkat, maka dia harus berdiri. Kalau mampu berdiri meskipun dengan bantuan tongkat, maka dia harus berdiri. Kalau dia tidak merasa sakit berdirinya dengan bantuan tongkat, maka harus berdiri. Nah, itu. Jadi pentingnya daripada berdiri ini. Nah, tapi kalau tidak mampu, Anda boleh dengan pilihan tadi. Boleh duduk, boleh kemudian berbaring, ataupun kalau tidak mampu dengan demikian, boleh juga hanya dengan isyarat saja. Nah, baik. Yang ketiga dari rukun salat adalah takbiratul ihram. Ini kita butuh praktek, ya. Tapi sebelum kita praktek, pada takbiratul ihram ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam mengucapkan takbir itu harus dengan sigat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hamzahnya jangan dipanjangkan Allahu Akbar. Salah. Karena nanti akan jadi istibham, dia jadi sebuah pertanyaan. Apakah Allah Ta'ala Maha Besar? Nah, jadinya begitu. Atau Allahu Akbar, salah juga. Atau Akbar, nah itu salah juga. Atau Akbar, salah juga. Ya, itu tidak boleh. Maka harus dengan sigat Allahu Akbar. Kemudian jangan dipisah antara lafaz akbarnya dengan asma Allahnya. Jangan dipisah. Ya, mentang-mentang misalnya Delfi hafal Asmaul Husna, ya, lalu kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar akbar, katanya. Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, jangan dipisah antara asma Allah dengan akbarnya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga jangan ada waqfah, jangan terhenti antara Allah dengan akbarnya. Allah Akbar, berhenti itu nggak boleh. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kemudian lafaz Allahnya dipisah dengan lafaz akbarnya dengan kalimat yang sedikit, itu masih diperbolehkan, tapi sebaiknya dihindari. Misalnya Allahu Al-Jalilul Akbar, itu masih sah, tidak membatalkan.
Ya, tapi kalau sudah panjang maka akan membatalkan, maka tidak akan sah. Ya, kemudian dalam takbir ini Allahu Akbar, ya, dalam takbir ini maka sunnahnya itu semua, ya, semua daripada jari-jari ini harus direnggangkan. Ya, direnggangkan. Jari-jari direnggangkan. Lalu kemudian ini asabi ini harus sejajaran dengan ujung ini, ujung telinga yang paling atas sejajar. Lalu kemudian ini ibham ini pas yuhazi, menentang dengan daun telinga. Ya, menentang dengan daun telinga. Coba akhi. Jadi ini tingginya gimana? Harus sejajar dengan daun telinga yang bagian atas. Lalu kemudian tapi jangan ke sini ya. Maksudnya cuma sejajar doang. Allah, sejajarkan tingginya, ya, kira-kira tingginya Allah ini juga disejajarkan bagian. Nah, nggak harus ke sini. Ya, cukup di sini. Allah. Allah. Ini sudah sejajar belum? Belum sejajar? Antum tengok. Nah, oh aneh tengok di sini ada kacanya, Ustaz. Allah, sepertinya sejajar. Allah, ini sejajar. Nah, Allah. Tapi ini direnggangkan, ya, ini direnggangkan. Taib. Allahu Akbar. Setelah itu apa yang dilakukan? Nah, afwan. Ya. Ini direnggangkan, jari-jari direnggangkan. Lalu kemudian ini setentangan dengan ini. Lalu kemudian ini bagian bawahnya. Kemudian di sini. Antum ada dua pilihan. Ya. Antum ada dua pilihan. Boleh tangannya antum begini, renggang. Ya. Begini, atau boleh begini. Ya. Di atas pusat boleh begini atau begini. Itu dua-duanya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi boleh begini. Yang dipegang kuat. Ya. Ya. Lalu kemudian atau begini. Maksud daripada ini adalah sebenarnya biar mengarahkan kepada kiblat dan juga biar agar tenang. Ya, agar tenang. Taib, pegang ini. Lalu kemudian di atas daripada pusat atau boleh begini. Dua-duanya dalam mazhab Syafi'i. Nah. Bisa akhi ya? Insyaallah ya. Nanti kita praktek. Taib, itu dalam masalah takbirnya Allahu Akbar. Lalu kemudian ya, intisab. Ya, intisab, benar-benar intisab. Tegak. Ya, jadi apa yang terjadi kalau misalnya masbuk? Ini dibahas enggak, akhi? Atau terlalu meluas? Ya. Dibahas sebentar ya, enggak apa-apa ya. Taib. Antum kan kadang masbuk, akhi. Ya. Antum kadang masbuk. Nah, takbir antum ini, ya, takbir antum ini sebaiknya adalah takbir ihram, takbiratul ihramnya dulu, niat takbiratul ihram, lalu kemudian takbir lagi untuk ruku'. Kan biasa kalau kita masbuk itu kita takbir sekali, lalu kemudian langsung ruku'. Biasanya kita begitu. Nah, di sini ada dua ketentuan yang sebenarnya ada 7 kondisi, tapi 2 kondisi yang disahkan oleh ulama dan sisanya itu tidak disahkan dan batal. Yang pertama adalah niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus takbir lagi langsung ruku'. Paham enggak kira-kira? Atau niat takbiratul ihram saja langsung kemudian ruku'. Itu dua-duanya diperbolehkan. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Tapi kalau Anda niat takbir itu adalah niat takbir untuk ruku' ketika Anda masbuk, batal, tidak sah. Atau niat takbiratul ihram
sekaligus niat ruku', maka juga batal. Atau ragu-ragu antara takbiratul ihram atau takbir ruku' juga batal. Ya, begitu. Jadi yang diperbolehkan hanya dua itu saja, yaitu takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, lalu takbir untuk ruku', atau takbiratul ihram langsung ruku'. Dua kondisi ini yang diperbolehkan. Ya, begitu. Jadi antum harus ada niatnya, ini niat takbiratul ihram gitu. Jangan maksud, kan ada orang kadang terburu-buru nih, udah ruku' terburu-buru langsung Allahu Akbar, bahkan tidak ada niat sama sekali. Ini apakah takbiratul ihram atau takbir ruku'? Nggak ada niat sama sekali. Nah, ini nggak sah jadinya. Ya, nggak sah jadinya. Ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan itu. Baik. Kemudian setelah takbiratul ihram, ya, rukun berikutnya adalah ar-ruku'u, afwan, bukan ruku'. Baik, qira'atu al-Fatihah. Ya. Yang keberapa ini? Yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, dan ini sudah pernah kita bahas. Pernah kita bahas. Jadi kalau kita tidak membaca basmalah, maka dalam mazhab Syafi'i salat kita tidak akan sah. Ya, salat kita tidak sah. Maka kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya harus ya membacakan basmalah. Ya, jangan ditinggalkan basmalahnya. Dan ini sudah kita bahas di kelasnya Delphi. Ya, basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah atau tidak, dengan pandangan-pandangan ulamanya, begitu. Jadi kita kalau mengikuti mazhab Syafi'i, maka basmalah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah dan harus kita baca. Nah, baik. Berikutnya setelah daripada Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah, ya, sudah sering mungkin kita dengar bahwa Al-Fatihah itu harus dihadirkan juga makhrajnya, harus dihadirkan juga sifatnya, dan juga harus mualat, ya, harus beriringan. Jangan sampai Alhamdulillahirabbil alamin berhenti, lalu kemudian disambung lagi Ar-Rahmanir Rahim, berhenti lama, disambung lagi gitu. Jangan, harus beriringan. Ya, jangan sampai terdiam panjang lalu kemudian memisah daripada ayat dengan ayat lainnya, maka bacaan ini akan jadi tidak sah. Kemudian dalam bacaan aminnya, amin. Nah, ya, sunnahnya itu adalah ucapan amin ini bukan diucapkan sesudah daripada imam, dan bukan juga sebelum daripada imam. Tapi kapan? Yaitu harus yatawafaq, harus sesuai dengan lantunan bacaan daripada imam. Jadi ketika imamnya hendak mengatakan amin, maka makmumnya juga harus bersiap-siap untuk mengatakan amin. Jadi sehingga imam dan makmum secara serentak mengatakan amin. Karena ada hadis Rasulullah SAW bahwa ketika aminnya kita dan aminnya kita, ya, beriringan juga dengan aminnya malaikat, ya, aminnya kita beriringan juga dengan aminnya malaikat, maka kita mendapatkan ampunan daripada Allah, doa kita dijabah daripada Allah. Nah, begitu. Itu ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tawafuk daripada lafaz amin dengan aminnya para malaikat. Nah, begitu ya. Baik, yang keempat adalah qira'atu al-Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Baik. Yang kelima, ar-ruku'u wat-tama'ninatu fihi. Yang kelima adalah ruku' dan melakukan tama'ninah. Dalam hadis Rasulullah, summarka hatta tatma'inna raki'an. Ya, rukuklah sampai engkau benar-benar yakin dan nyaman dengan rukuknya. Nah, jadi ini ada dua rukun di sini. Yang pertama apa? Ruku'. Yang kedua tuma'ninah.
Nah, ruku itu seperti apa? Jadi dikatakan ada aqallur ruku, ada akmalur ruku. Sekurang-kurang ruku dan ada sesempurna daripada ruku. Nah, kalau ruku ini ya, jadi mengangkat tangan itu, ya mengangkat tangan itu ada 4 tempat ketika kita salat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika kita hendak ruku. Dan yang ketiga ketika kita bangkit daripada ruku. Yang keempat ketika kita hendak berdiri di rakaat ketiga daripada salat, ya, hendak berdiri masuk kepada rakaat ketiga, maka dia juga harus mengangkat tangan. Jadi empat itu, ya, empat itu harus direnggangkan, ya, harus direnggangkan tangannya, ya, begitu. Baik, berarti mengangkat tangan dalam salat itu ada berapa tempat? 4. 1 ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak ruku. Yang ketiga bangkit daripada ruku. Yang keempat, ya, ketika hendak memasuki rakaat ketiga, ya, maka kemudian mengangkat tangan. Baru dalam empat ini harus gimana ketentuannya? Harus merenggangkan tangan. Baik. Apa sih hikmahnya? Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan su'ila al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kenapa sih kita harus mengangkat tangan? Terus kata beliau adalah i'zaman li jalalillah, yaitu mengagungkan daripada keagungan Allah, memuliakan daripada keagungan Allah. Yang kedua, ittiba'an li sunnatillah wa rasulillah, yaitu mengikuti daripada sunnah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah roja'an li afwillah, yaitu mengharapkan daripada maafnya Allah Ta'ala. Nah, begitu. Kemudian ditambahkan oleh imam yang lain, yaitu al-istilamu wal-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh. Isyarat kepada tunduk dan patuh. Tetapi ada yang mengatakan semuanya tidak perlu ditaklil, semuanya tidak perlu dikasih alasannya. Cukup itu bagian daripada cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Jadi sekurang-kurang ruku, ini saya butuh delfi, ya. Sekurang-kurang ruku ada yang pertama sekurang-kurangnya, ya. Dikatakan ruku itu sudah ruku, sudah dianggap ruku, yaitu an yanhaniyal qadiru al-mu'taddul hilqati hilqatu hatta tablugha rahatahu rukbatai. Begini, akhi delfi. Jadi seorang sekurang-kurang daripada ruku itu, yaitu dia kemudian membungkuk sampai dia mendapatkan dua lututnya dengan nyaman. Itu sudah dianggap ruku. Ya, ini sekurang-kurangnya, ya. Sekurang-kurangnya. Afwan. Gini. Ya, ini meskipun ini sekurang-kurang ruku, sudah dianggap sah sebagai ruku. Tapi yang sempurnanya apa? Yang sempurnanya itu hatta yastaqim dhahrah. Ya, harus lurus itu pundaknya, punggungnya. Seandainya ditaruh air di atas, dia tidak akan jatuh. Ya, coba akhi, mohon. Ya. Baik. Ayo. Rukuk. Enggak, jangan begini, biar kelihatan. Ya. Tangannya, ya begini, tangannya di depan semua. Tangannya di depan semua. Ini pegang, ya. 3 di depan. Ya. Iya, ini. Begitu. Tangannya di sini. Ya. Tangannya di sini dihadapkan kepada kiblat. Nah, khalas. Seandainya ditaruh apa? Air di sini tidak akan jatuh. Gelas tidak akan jatuh. Ini sesempurna daripada ruku. Tapi kalau sekurang-kurangnya angkat sedikit. Nah, ini sudah sekurang-kurangnya. Yaitu dia agak nyaman dengan bungkuknya sudah. Nah, silakan akhir. Nah. Baik, berarti apa yang diperhatikan dalam ruku? Apa? Tangannya. Ya, tangannya. Lalu kemudian
Ya, itu tadi bagi siapa? Bagi laki-laki. Antum cepat banget duduknya, akhi. Baik. Nah, cepat banget, ayo. Rukuk lagi. Wah, ini jangan terlalu sempit. Nah, jadi sunnahnya bagi laki-laki adalah ayujafia. Jadi dalam apa namanya? Ini harus dilonggarkan. Ya. Ini harus dilonggarkan. Nah. Ya gitu. Harus dilonggarkan begini. Nah, ini. Kalau dalam apa namanya? Ilmu tajwidnya kan jauf, ya. Jauf itu apa? Nah, jadi dalam ilmu ini di hadis apa? Dalam hadisnya disebutkan ayyatajafa katanya. Ini begini, longgar. Ya. Ini untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan tidak seperti ini. Inilah perbedaan gerakan laki-laki dan perempuan ketika sholat. Terjadi pada ruku dan juga terjadi pada sujud. Tapi kalau perempuan harus an yandham. Ya, harus apa namanya? Disatukan. Ini menyatu. Nah. Ini kurang menyatu, akhi. Ah, ya begitu. Agak ke sini. Iya. Nanti ada di bab hayatus shalah, ya, ada beberapa nanti kita bahas. Ada setelah ini ada bab hayatus shalah, yaitu kaifiat daripada salat. Ya. Baik, saya akan duduk dulu, enggak apa-apa. Nanti kita praktekkan. Nah, ada hayatus shalah, nanti dibahas di situ, insyaallah. Baik. Nah, itu rukuknya. Kemudian tumakninah. Tumakninah itu seperti apa sih? Nam antasbira hatta tastaqirra a'dha'uhu fi hay'ati ruku'. Ia bersabar sampai apa? Sampai anggota tubuhnya sudah menetap dalam ruku'. Ya. Sudah bersabar. Jadi batasan daripada tumakninah itu gimana? Batasan tumakninah itu ia bersabar sampai seluruh anggota tubuhnya itu sudah menetap dalam ruku'. Itu tumakninah sudah. Nah, wa yanfasilu huwiyuhu an raf'ihi, dan berpisah, ya, ketika dia mau menunduk daripada bangkit itu harus berpisah. Ada orang kadang langsung Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak dipisah gerakan ketika ketika rukuknya daripada bangkitnya. Harus berpisah dulu. Rukuknya berpisah dengan bangkitnya. Allahu Akbar. Ini sudah berpisah, baru bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Berpisah. Berarti apa? Ukuran tumakninah ini seperti apa? Satu, harus menetap, ya, bersabar sampai kemudian menetap rukuknya dengan tenang. Yang kedua, harus apa? Memisahkan atau berpisah gerakan daripada hendak, bahasanya apa ya yang pas? Hendak menunduk, ya. Gerakan menunduk dan bangkitnya itu harus berpisah. Itu ukuran daripada ruku', ukuran daripada tumakninah. Nah. Taib. Barakallah. Taib, berikutnya yang ke-6, al-i'tidalu, yaitu i'tidal wa tumakninatu fihi, dan tumakninah, ya, ketika i'tidal. Jadi makanya rukun salat itu, ya, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Itu tergantung kepada tumakninahnya. Kalau dihitung tumakninahnya maka jadi 17-an. Tapi kalau tidak dihitung tumakninahnya maka jadi 13. Nah, kalau lagunya Nisa Sabyan berapa? Ya, rukun salat gitu. Gimana, akhi, enggak tahu? Berapa? Lagu Nisa Sabyan ada begitu. Ya, rukun salat katanya. Jadi ada 17.
Kalau Nisa Sabyan, lalu banyak yang mengomentari Nisa Sabyan, katanya ini Nisa Sabyan katanya nggak berilmu, yang sebenarnya 13 katanya. Padahal yang mengkritis itu yang tidak tahu, ya. Gitu. Baik. Berikutnya adalah i'tidal. I'tidal ini seperti apa? Ya, kita tadi sudah tetapkan bangkit daripada ruku, yaitu harus mengangkat tangan, ya, yaitu sunnah ya. Mengangkat tangan. Yang wajib itu apa? Ketika takbiratul ihramnya doang. Tapi selain itu adalah sunnah. Nah, jadi posisi i'tidal ini disesuaikan sebagaimana dia tadi intisab ketika berdiri hendak melakukan daripada salat. Nah, kemudian berikutnya, rukun berikutnya adalah as-sujudu wa tuma'ninatu fihi. Sujud dan melakukan tuma'ninah di dalamnya. Nah, ini akhi, ane butuh juga antum sekarang, ya. Ada beberapa hal yang kita perhatikan. Enggak apa-apa, catat dulu. Yang pertama, dalam sujud ini, ya, dalam sujud ini kita harus menempelkan bagian daripada jabhah, ya, bagian daripada jabhah. Kemudian dua tangan. Ini jabhah apa? Dahi. Kemudian dua tangan. Kemudian dua lutut. Kemudian dua kaki, ya. Dua tangan, dua lutut, kemudian dua kaki, satu jabhah. Adapun hidung bagaimana? Apakah wajib? Ini diperselisihkan oleh ulama kita. Tapi dalam mazhab Syafi'i hidung tidak wajib, ya. Tapi lebih sempurna ditempelkan juga, nggak jadi masalah. Itu yang pertama, ya. Berarti anggota sujud ini berapa? Jabhah, dua tangan, dua kaki, dan dua lutut. Kemudian syarat yang kedua, ya, bahwa bagian bawah kita harus menjadi bagian teratas ketika sujud, dan bagian atas harus menjadi bagian bawah ketika sujud, ya. Jadi bokong kita itu harus paling atas dibanding daripada kepala kita. Jadi kalau ada tempat, ya, satu agak menanjak begini, lalu kemudian Anda sujud, lalu datar satu ukuran bagian belakang Anda dengan bagian depannya, sah atau tidak? Tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, makanya harus bagian atas itu harus lebih rendah daripada bagian bawah kita. Ya, bagian bawah. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya, ya, yang pertama kita lakukan yaitu ketika hendak sujud itu, yang pertama jangan ini dulu, jangan tangan, ya, jangan tangan lebih dahulu. Tapi apa yang lebih dahulu? Ini dulu, lebih dahulu lutut, kemudian tangan, baru kemudian jabhah, ya. Lutut dulu, dua tangan, baru jabhah, ya, begitu. Taib. Lalu kemudian di sujudnya, ya, ini bagian tangan jangan ditempelkan ke lantai. Jangan begini. Itu yang dilarang oleh Nabi, seperti apa namanya? Anjing atau seperti apa kata Nabi dalam hadisnya? Begini. Ini enggak bisa. Ya. Ini salah. Ya. Enggak boleh. Delfi. Baik. Ayo akhir Delfi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sujud. Ayo. Oke, dari atas dulu. Nah. Ayo. Allahu Akbar. Langsung sujud. Tangan pakai tangan atau tidak? Sujud enggak? Enggak sujud. Oke, enggak pakai tangan. Ayo. Gimana tadi? Dia yang mana lebih dahulu tadi? Ulangi dulu, enggak kelihatan. Ayo. Ya benar, Masya Allah. Dia mudah diatur. Ini agak ke sini.
Ya. Perhatikan. Dalam sujud ini jari-jari di apa namanya? Bukan direnggangkan, tapi dirapatkan. Ya. Jari-jari dalam sujud. Ya, makanya kalau dalam hadis itu disebutkan Nabi itu menyukai ketika sujud jari-jarinya itu dirapatkan, dan ketika ruku jari-jarinya itu direnggangkan. Begitu. Jari ini dirapatkan. Enggak kelihatan ya akhwat ya? Enggak kelihatan. Delvi. Nah. Ya. Oh, di tengah seharusnya. Ya. Nah, enggak kelihatan akhir. Oke, di sana aja dulu. Enggak usah. Oh, kelihatan enggak? Oke. Gimana? Oh, gitu. Ya. Hair. Tapi gitu ya, gimana jari-jarinya? Ya, rapat. Ya, rapat jari-jarinya, tapi jangan gini-gini amat. Jadi ular begini. Jangan begitu. Oke, ayo. Ulangi. Sekarang kita mau melihat kakinya sekarang. Ayo, nah, kakinya ke arah sini dulu. Antum muter akhi berarti. Oke. Afwan. Jadi ya. Nah, sunnahnya ini perutnya jangan menempel kepada paha. Ya. Perutnya jangan menempel kepada paha. Jadi sangat rugi sekali yang buncit-buncit ini, bahaya sekali. Ya, perutnya jangan menempel sama paha. Bagi laki-laki, tapi nanti bagi perempuan ada khusus. Ini jangan ke sini. Nah. Iya. Ya, perhatikan. Ini tangannya. Perhatikan. Tangannya itu Anda sejajarkan searah dengan telinga. Anda sejajarkan searah. Iya. Ini udah pas. Oh, pas banget. Nah, kakinya. Iya. Ini sudah pas. Oh, Masya Allah. Ini benar-benar tadbik Rasulullah SAW ini. Ayo. Tuh, akhi. Capek nih antum. Aduh. Udah ya. Duduk dulu, akhi. Nah, duduk dulu. Nah, itu hayat, kondisi apa? Bagi laki-laki. Nanti perbedaannya adalah hanya pada posisi tangan. Kalau perempuan itu perutnya harus menyatu pada pahanya. Diusahakan ya perut. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Lalu kemudian ini harus lebih menyempit. Nanti kita baca di bab hayatnya ya. Kita baca di bab hayatnya. Baik. Begitu. Masya Allah. Kalau kemudian ada tempat yang tinggi, ya, lalu kemudian menjadikan bagian bawah kita lebih tinggi daripada bagian atas kita, maka sholatnya tidak sah atau sujudnya tidak sah. Ya, jadi memang tujuan daripada sujud ini adalah untuk mengajari kita, diantaranya adalah untuk mengajari kita akan ketawaduan dan kerendahan daripada hati. Nah, ini udah jam 15. Kita sholat asarnya berapa? Antum masih mau wudhu ya? Bagaimana kalau segini aja dulu? Nanti setelah ini kita masuk pada kelanjutan berikutnya ya. Karena 15 menit antum mau wudhu dan sholat asar dulu. Nah, saya rasa demikian dulu ya. Nanti di sesi berikutnya kita lanjutkan. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.